kita akan ngebahas sesuatu yang sedang viral saat ini. Nggak bisa gitu dong, nggak bisa gitu. Masa kamu menyetujui bahwa boleh ada? Bukan menyetujui ada pihak ketiga. Kita harus cash close ya. Kayak ini bahaya banget gitu loh. Hai, kembali lagi di YouTube channel aku. Aku tuh manggil kamu pengen ngebahas sesuatu yang lagi viral. Apa tuh? Drama Korea ini kebetulan lagi viral banget gitu loh, Ton. Jadi kenapa viralnya? viralnya karena Mainnya tentang orang Jawa gitu. enggak, viralnya tuh karena tentang pelakor. Akan bahas tentang pelakor ini, tapi nggak lama banget lah, sebentar aja kok. Iya. Menurut Mau imsak. ya mau buka puasa, menurut kamu tentang pelakor itu gimana? Tahu kan pelakor kan, perebut laki orang kan. Nah, ibarat kata nih, ada suami, ada istri, terus ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu kan berarti pelakornya. Yap. Nah, menurut kamu nih, yang salah itu pihak mana? Oke, ini sebenarnya cukup sangat menarik. Pasti ini jawaban, aku sih punya jawaban tapi agak sedikit kontroversial atau apa. Asik. Nah, yang menurut kamu yang salah itu pihak mana? Iya. Hah? Kenapa menurut kamu pihak istri? Karena dia lepas kendali atas suami. Lepas kendali. Iya. Oh kan? Jadi mungkin kurang bisa menghandle maksudnya suaminya jadi kurang bisa menjadi pusat perhatian sebenarnya kepada suami seperti tersebut mungkin ya kan? Jadi menurut kamu karena sang istri itu kurang memperhatikan suami Bisa atau jadi atau istrinya punya kesibukan, sudah beristri itu tampak lebih menarik di mata orang. Cile. Iya. Nggak terima Iya, karena gini, aku tahu kenapa dia tampak menarik, karena dia sudah sukses ya. Dia udah sukses. Kalau masih bujang-bujang gitu kan, dia masih belum punya apa-apa Ya, gitu, juga nggak ada yang banyak bisa yang udah dilirik sukses. gitu kan. Yang Jadi bujang- menurut kamu setelah menikah itu enggak juga, yang bujang kan banyak juga yang udah pada sukses. Nggak mesti nikah dulu baru sukses, kan ada juga sukses dulu baru nikah, dan juga sukses belum nikah sampai sekarang kan ada. terus menurut kamu bahwa yang salah itu di urutan pertama itu adalah pihak istri. Kalau menurut aku sih pihak suami sama pihak orang ketiga itu sama salahnya tuh barengan. Nah, gitu coba loh. tanya sama pelakunya. Pasti dia akan jawab, yang salah itu adalah suaminya dan istrinya gitu. A few moments later. Soalnya sama kan, mungkin ya, mungkin. Tapi enggak sih, menurut aku ya emang yang salah dari pihak suami sama orang ketiganya. Kenapa? Karena ya mungkin ada salah juga dari pihak istri, tapi itu tidak terlalu besar ya. Maksudnya sebenarnya bukan urutan yang terdepan ya. Karena menurut aku yang salah itu adalah suami sama orang ketiga. Yang pertama, kenapa suami? Karena kalau suami itu kan seharusnya ya di dalam maksudnya seharusnya kan mereka itu bisa ini di agak agamais sedikit ya. Jadi di dalam Islam itu kan kayak poster. Jadi dalam Islam itu kan disuruh untuk menundukkan pandangannya. Jadi untuk suami-suami itu kan nggak boleh memang untuk melihat sesuatu yang bukan mahramnya gitu kan. Jadi selain istrinya gitu kan mereka harus menundukkan pandangan, nggak boleh melihat lebih dari sekali gitu kan. Nah itu kan pertanda berarti emang tidak diperbolehkan juga suami-suami gitu. Tapi ada tambahan sedikit. Gimana caranya biar mahramnya selalu menjadi perhatian? Ya, istri cantik. Oh, istri juga make up pastilah. Kita udah rapi, udah menor, alis dilempeng-lempengin, bibir dimerah-merahin. Ya wajar lah kalau misalkan mereka melihat perempuan lain saat di luar itu terlihat lebih indah. Wajar. Kita juga sebagai istri selalu lebih hijau. Tunggu dulu. Kita juga sebagai istri saat di luar kan juga kita juga pasti terlihat indah kan. Memang pada saat di rumah ya. Gede banget sih. Kadang-kadang kalau cowok itu ngeliat cewek ya, kayak gue nih, gue ngeliat cewek itu gak
mesti cewek itu dandan, ya nggak mesti cewek itu dandan gimana. Yang penting tuh pertama adalah senyumnya. Jadi kasih cewek cowok itu senyumannya terus, apapun keadaannya, walaupun bangun tidur, mau amburadul apa dan segala macam gitu ya. Tapi kalau dia punya senyum yang tulus, itu akan lihat, wah gila nih. Ya, Bidadari dari surga. Gitu. Kenapa harus ada pihak ketiga? Karena nggak ketemu tengahnya. Karena sebenarnya antara cewek suami sama dan cewek istrinya gitu loh. Nggak ketemu tengahnya itu ketemuin di mana nih, kita punya masalah nih berdua, misalnya kita suami istri gitu ya, kita punya masalah nih berdua ya, itu masalahnya di dapur misalkan kompos 4 hari atau gimana gitu ya, kami masalahnya di luar karena kerjaan kantor dan segala macam. Nah dua-duanya sama-sama dalam situasi yang tidak mengenakan, gimana caranya pas ketemu itu bisa saling mengenakan. Oke, maksud sehingga tidak dua-duanya tidak akan lari kemana-mana gitu loh. Menurut aku itu kan berarti suami dan istri itu kan sama-sama punya masalah. Ya. Seharusnya saling pengertian dong. Seharusnya nggak usah ada pihak ketiga, nggak usah ada yang namanya pelakor. Seharusnya suami itu memang bisa menjaga dirinya dari itu gitu kan. Seharusnya kan seperti itu. Kenapa kamu yang pihak ketiga nggak begitu besar salahnya? Kenapa? Karena pihak ketiga itu kalau maksudnya bukan nggak besar ya, siapa yang bilang nggak besar, ini kan ya maksudnya urutannya sebenarnya. Ya kenapa dia ada di belakang? Kenapa dia ada di belakang? Karena dia itu adalah muncul sebab akibat suami yang tidak berjalan, makanya dia bisa masuk ke dalam kehidupan suami istri tersebut. Enggak juga, bisa jadi suami istri baik-baik aja, tapi belum tentu yang kelihatan terutama yang kelihatan di media sosial. Enggak. Kalau menurut aku itu nggak masuk di akal. Karena kenapa? Karena namanya suami istri, namanya rumah tangga itu kan pasti punya masalah gitu loh. Nggak mungkin lah nggak ada masalah. Berapa lama mereka menyelesaikan masalah? Iya, nggak mungkin nggak ada masalah. Pasti selalu ada masalah. Jangan sampai menganggap bahwa misalkan nih pasangan cowok atau suami lah mengatakan bahwa gue berselingkuh karena rumah tangga itu selalu jadiin alasan kan, gue berselingkuh karena rumah tangga gue berantakan. Misalkan gitu, itu kan selalu dijadiin alasan karena aku sama istri aku nggak cocok. Padahal kan sebenarnya ketidakcocokan itu pasti akan selalu ada gitu loh. Betul. Sampai kapanpun kamu menikah, ketidakcocokan, berantem, cekcok itu pasti akan selalu ada. Tapi kan bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu kembali. Itu pihak ketiga itu adalah ujian sekuat kita bertahan gitu loh. Kan gitu. Ini misalkan pas nggak bisa gitu dong, nggak bisa gitu. Masa kamu menyetujui bahwa boleh ada pihak ketiga? Bukan menyetujui ada pihak ketiga, tapi gini loh, kita tidak menyetujui adanya pihak ketiga, ya. Tetapi dia akan bisa muncul untuk menguji kekuatan antara pasangan tersebut. Nggak bisa diuji dengan itu. Gini loh. Di dalam rumah tangga itu kita sudah banyak ujian. Udah perbedaan pendapat, perbedaan kesukaan, beda ini, beda itu. Nggak perlu diuji lagi dengan namanya orang ketiga. Mungkin gue bisa berpendapat sedikit tentang ini. Kenapa harus orang ketiga dijadikan sebagai ujian? Kan nggak perlu. Karena apa? Kenapa ada orang ketiga yang dijadikan ujian? Kenapa? Karena tanpa orang ketiga mereka itu sudah menjadi pasangan yang solid sebenarnya. Jadi levelnya naik nih ke orang ketiga, gitu loh. Kalau kan memberikan masalah cobaan, ya kalau ini kan memberikan masalah. Jangan sampai ini bahaya. Ini bahaya ini. Masa jadi orang pihak ketiga dijadiin buat naik level? Bukan naik level, tapi muncul sebagai masih banyak kok yang naik ujian yang naik. Misalkan ujian dari segi apa, masalah anak, masalah pendapatan, masalah ekonomi, masalah masalah apa namanya? Tapi kalau misalkan masalah ini semua tadi udah bagus gimana? Kan misalnya bagus, terus apa pendapatan oke? Ada masalah, nggak bisa. Iya, makanya kalau ada masalah dia muncul lagi masalah baru. Enak aja. nanti masalah pelakor udah beres, ada lagi masalah baru. Itu mendengar banyak perlu masalah. Udah stop. Kayaknya kita harus case close ya. Kuatkan iman. Kayaknya kita harus case close ya. Kayak ini bahaya banget gitu loh. Dimintain pendapat gitu. Pendapatnya bahaya banget. Kayaknya kita case close sampai. Oke, berarti dalam kasus yang kita angkat sebagai pelakor. Jangan diangkat, bukan?
pelakor ini berarti kita beda pendapat ya. Beda pendapat. Jadi menurut dia tuh ya seorang istri yang harus lebih menjaga rumah tangganya supaya sang suami dan pelakor itu nggak nongol gitu kan, nggak kejadian gitu lah istilahnya. Si pelakor itu tidak punya waktu untuk menunjukkan eksistensinya. Nah seperti itu. Sedangkan kalau menurut aku yang salah itu dari pihak suami sama pihak ketiganya, karena ya mereka kenapa harus ada suatu hubungan yang nggak boleh dan dilarang itu tadi, karena kan itu nggak boleh, kenapa harus ada? Menurut aku even rumah tangga itu bermasalah seperti apapun ya please itu nggak boleh gitu lah, itu jangan. Jadi kita beda pendapat tapi kita bagaimanapun ya itu pendapat kita masing-masing itu pendapat kita masing-masing, semua terserah kembali ke kalian lagi, kalian pasti juga punya pendapat masing-masing. Oke, terima kasih banyak. Sebentar, tapi ada notes sedikit dulu. Ya kan, kembali pendapat masing-masing kan ini selalu menyalahkan suami istri, nggak mau disalahkan. Gitu. Tapi ingat satu ya, pokoknya kan intinya ini adalah karena inti awalnya betul adalah perhatian suaminya yang tergugah, betul kan? Nah makanya daripada misalnya kalian punya pasangan atau suami atau pacar segala macam, ya tertarik sama orang lain atau sama pihak ketiga, mending suruh dia tertarik sama mainannya. Iya, kasih dia mainannya. Lebih baik dia habis duit buat biayain mainannya. Makanya daripada dia habis duit buat jajanin orang. Makanya ada kata-kata yang mengatakan kalau udah biarin aja dia punya hobi positif gitu kan. Nah dengan dia punya hobi positif, kemungkinan hal-hal yang negatif itu dia nggak punya waktu lagi untuk hal-hal yang negatif. Oke, itu sekian dari kita. Itu tadi kita bincang-bincang seru aja karena kebetulan tema pelakor. Kebetulan tema pelakor itu kan lagi happening banget, lagi viral ya. Karena di drama Korea ya kan. Dan pasti juga kalian pada tahu kan itu nongol di Trans. Jangan nunggu di TV lokal di TV Trans TV gitu lah. Oke, guys, terima kasih banyak aku ucapin. Terima kasih juga buat Anton yang udah mau datang untuk kita bincang-bincang ya, Ton. Jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube dia, Antonio Iulius. Nanti bisa ada di sini nggak? Enggak. Dan juga jangan lupa YouTube channel aku di subscribe ya. Di subscribe ya YouTube channel aku. Oke guys, terima kasih banyak. Nanti kita sambung lagi untuk bincang-bincang seru apa lagi yang kita akan obrolin. Kalian juga bisa like dan komen apa yang mau kita obrolin dan kita bahas. Oke, terima kasih banyak. Bye bye semua.